Diberlakukannya kembali PSBB secara ketat di ibu kota berdampak pada banyak sektor dan pekerja, termasuk pekerja di industri seni kreatif serta industri jasa perhotelan dan restoran. Lalu bagaimana mengatur siasat kala PSBB kembali berlaku ketat? Kami bahas malam hari ini bersama Hikmat Darmawan, Komite Film Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ, dan juga Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Selamat malam Mas Hikmat, Pak Maulana. Selamat malam, Tiffany. Oke, saya ke Pak Maulana dari perwakilan PHRI terlebih dahulu. Pak Maulana, mengingat PSBB ini menjadi salah satu bentuk strategi untuk menekan laju penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah ibu kota di DKI Jakarta. Apakah menurut Anda dari PHRI sendiri juga melihat bahwa PSBB ini juga dibarengi atau diiringi juga dengan strategi untuk menjaga nafas dari pelaku usaha khususnya di sektor restoran dan juga perhotelan? Nah, justru itu yang kita belum mendengar dari pemerintah daerah ya, dengan rencana terkait dengan rencana adanya pemberlakuan PSBB kembali. Bagi kami penerapan PSBB ini harusnya juga diiringi dengan kebijakan dari pemerintah terhadap beban dari para pelaku usaha. Khususnya begini, karena kita sudah melihat dari bulan Maret yang lalu sampai bulan Juni, itu bagaimana pelaku usaha tersebut sudah tidak, daya tahannya sudah hilang gitu loh. Ditambah lagi dengan pemberlakuan kembali setelah untuk melakukan PSBB ulang. Walaupun kemarin telah terjadi PSBB transisi, namun demand itu tidak meningkat. Nah, kami berharap ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah jika akan melakukan PSBB kembali. Pertama, pemerintah juga harus konsekuen. Jangan ditarik pajaknya, misalnya PBB, kemudian pajak reklame, pajak kendaraan yang menjadi beban kepada pelaku usaha, sehingga kami juga tidak fair ya, kita tidak menanggung beban pemerintah. Kemudian yang kedua juga pemerintah harus juga memperhatikan kebutuhan pokok daripada para pekerja yang mereka terpaksa harus dirumahkan akibat tempat usahanya harus ditutup dan tidak bisa beroperasi. Oke, teman-teman dari PHRI berada di masa pandemi ketika waktu di awal-awal pandemi atau pemberlakuan PSBB di ibu kota, kemudian ada di pelonggaran di masa PSBB transisi, kemudian sekarang harus dihadapkan lagi dengan PSBB sama seperti di awal pandemi. Evaluasinya apakah ketika ada di masa transisi ini cukup kembali, paling tidak mungkin tidak mengembalikan 100%, tapi paling tidak perlahan mengisi puasa yang sempat dialami selama mungkin 1, 2 bulan, 3 bulan di awal masa pandemi kah? Kondisinya pada saat PSBB transisi tersebut memang ada terjadi sedikit pertumbuhan ya. Namun kalau kita bicara khusus hotel ya, hotel itu belum semuanya buka karena occupancy average itu sekitar 25%. Pasti average paling tinggi ya, 25%. Dan kemudian average occupancy itu juga belum diiringi juga dengan kenaikan dari kenaikan okupansi 20% itu belum diiringi dengan average okupansi yang masih turun di sampai 30-40%. Nah, kemudian jumlah kamar yang buka itu belum maksimal seperti kondisi normal. Jadi 25% itu belum maksimal. Nah, namun oke lah, karena sudah kita kan masih dalam situasi pandemik ya, bagi kawan-kawan yang mau buka untuk mendapatkan paling tidak memperkecil daripada subsidi mereka terhadap kos atau biaya per bulannya. Kemudian di restoran juga begitu kan, kita sudah melihat juga mall itu sudah dibuka. Namun walaupun mall sudah dibuka, komposisi kapasitas daripada konsumen yang datang pun tidak mencapai lebih dari 40%, mungkin masih 30%-an. Nah, ini juga berdampak pada usaha-usaha restoran itu yang tadinya sudah buka tutup kembali. Itu yang terjadi karena hotel dan restoran itu tanpa disuruh tutup juga pasti akan tutup kalau misalnya pergerakannya dibatasi, karena mereka adalah bisnis yang butuh interaksi orang di dalam situ gitu. Oke, ketika nanti PSBB ini akan berlaku pada 14 September minggu depan, Pak Maulana, artinya kita berbicara mengenai restoran ya. Restoran tidak diminta untuk tutup gitu, tapi artinya tidak diizinkan untuk dine in atau semua harus dibawa pulang makanan. Itu tidak bisa menjadi bagian dari siasat.
Nggak bisa Mbak, nggak bisa dibagi jadi bagian. Karena gini, Oke. pertumbuhan restoran itu bukan serta-merta hanya untuk pertumbuhan restoran sekedar kebutuhan makan pagi, siang, dan malam. Oke. Tren restoran itu dari masa normal aja kita perhatikan bahwa tren restoran itu adalah mereka tumbuh karena adanya pergerakan orang. Contohnya yang bekerja misalnya dari pinggir DKI, di luar DKI, misalnya Bogor, Bekasi. Mereka pergi pagi tentu mereka butuh breakfast di luar atau mereka butuh kopi. Itu yang tumbuhnya untuk restoran-restoran tersebut. Kan enggak, kalau kita lakukan PSBB kan mereka tidak akan laku lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tempat-tempat bekerja. Jadi kebiasaan dari para pekerja itu siang itu kan makan di luar. Kan tidak mungkin mereka alihkan mereka dengan take away ya. Hanya beberapa restoran saja yang bisa melakukan penjualan secara take away atau online. Karena kalau kita hanya fokus kepada take away atau online, itu jumlah restorannya sudah terlalu besar. Oke. Jadi tidak serta-merta itu strategi itu bisa digunakan menganulir dari tutupnya restoran atau pemberlakuan PSBB untuk khusus restoran ya. Oke, meskipun juga salah satu yang diminta adalah ketika PSBB nanti untuk sektor perkantoran karyawan juga kembali WFH atau bekerja dari rumah, itu pun juga tidak ya berarti ya Pak Maulana ya? Tidak, karena restoran itu tumbuh karena ada kegiatan bisnis di sekitarnya, itu yang paling utama sebenarnya. Oke, saya ke Mas Hikmat. Mas Hikmat, dari ini juga pasti berbeda atau mungkin juga sama, saya tidak tahu kalau misalnya dari teman-teman di industri seni, khususnya mungkin di film ya, kita lihat bahwa berapa bulan puasa teman-teman ini hampir kurang lebih 6-7 bulan, ya kan, tidak ada aktivitas, padahal kita tahu kalau untuk pekerja seni kreatif, khususnya di industri perfilman, mereka harus total berhenti. Tapi kita tahu juga ini memang diharuskan karena tidak mungkin biasanya teman-teman dari pelaku seni atau yang mereka terlibat dalam satu proyek film gitu memang harus melibatkan banyak orang di sana, banyak kru di sana. Nah, menghadapi PSBB ini nanti ke depannya dampaknya. Ya, sebetulnya kalau belajar dari ini ya, dari kasus PSBB sebelumnya dan di awal pandemi, itu kita melihat ada semacam pelajaran dari film. Kita sadari ada sorry saya agak feedback, jadi agak keganggu saya. Mungkin boleh di-mute sedikit, di-mute dulu laptopnya biar tidak feedback. Ya, sudah. Oke, silakan. Di HP-nya, sorry. Ya, jadi kalau film itu kan memang dia ada rantai produksi, distribusi dan eksibisi gitu ya. Di samping yang lain-lain sampai ke apresiasi dan lain-lain untuk ekosistemnya. Nah, kalau kita bicara produksi saja misalnya ada yang praproduksi, penulisan naskah, persiapan-persiapan, lalu ada syuting. Lalu setelah itu kan ada post production-nya. Nah, yang sangat terganggu jelas adalah pada saat syuting. Sementara pembuatan naskah misalnya itu bisa di rumah saja. Dan post production juga sampai titik tertentu bisa menyesuaikan diri dengan pembatasan gerak itu. Yang sangat terdampak itu adalah yang terlibat di dalam syuting, bukan hanya bintang tentu saja, tapi banyak yang menggantungkan hidupnya ke dalam proses syuting itu sendiri. Kru dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kemarin sangat dipikirkan bagaimana menghadapi ini. Tidak sampai 6 bulan 7 bulan sebetulnya penghentiannya atau terhenti semuanya karena sudah ada mulai syuting dan sebagainya. Persoalannya kan kalau film misalnya adalah eksibisi, bioskop tutup. Tapi pada saat yang sama pola menonton orang kan dari segi penonton berubah. Dia bisa menyesuaikan diri. Ekspektasi penonton praktis lebih mudah disesuaikan ketimbang apa yang terjadi di bagian produksi ini gitu loh. Nah, dalam konteks itu memang seni film ini punya mekanisme untuk mengembangkan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang sangat terdampak terutama. Walaupun diharapkan sebetulnya ada tangan pemerintah untuk memberikan semacam stimulus atau bantuan sosial. Bantuan sosial kemarin sudah ada di proses gitu, tetapi kan masih banyak kekurangan. Yang lebih penting lagi sebenarnya stimulus ekonominya, karena
demand untuk hiburan itu sebetulnya malah meningkat sekarang. Tetapi yang belum bisa dipecahkan bagaimana dengan proses syutingnya dan revenue-nya, karena setelah film itu pendapatannya didapat dari bioskop dan bioskop justru ditutupkan. Oke. Nah, tetapi ada venue untuk memutar film yang lain dan sebagainya. Tapi kalau bicara seni secara umum, beda-beda sih. Kalau penulisan ada peningkatan, tapi penerbitan terdampak. Yang paling terdampak di dunia seni adalah seniman pertunjukan. Oke. Seni pertunjukan. Oke. Nah. Mas Hikmat, artinya begini, kalau misalnya kita berbicara medium soal exhibition-nya, dalam hal ini adalah bioskop, mungkin tidak para pekerja seni ini, kru-kru ini masih bisa punya ruang bergerak, masih bisa mendapatkan pendapatan, tapi medium exhibition-nya, strategic business modelnya yang kita ubah. Mengingat tadi Mas Hikmat juga katakan bahwa behavior atau perilaku masyarakatnya pun dalam hal menonton sekarang pun juga berubah. Bisa tidak misalnya, seperti contoh, Mulan, yang akhirnya dirilis melalui platform digital kan, online. Kita juga bisa mengadaptasi itu. Kemarin DKJ sudah mengadakan diskusi publik ya tentang opsi mengenai pembukaan kembali bioskop. Dan memang kemarin itu dari pihak pengusaha bioskop pun maupun produser film, walaupun jelas mengharapkan adanya kembali perputaran ekonomi seperti sebelumnya, tetapi ada sikap dasar bahwa tidak ingin menjadi yang bertanggung jawab terhadap penciptaan klaster virus atau korban COVID lagi gitu ya. Jadi mereka pada dasarnya satu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan itu masih meraba-raba dan studi banding sejauh ini sudah ada beberapa model, kan ada beberapa di negara yang sudah membuka bioskop. Nah, dalam konteks itu kemudian para pekerja film juga kan harus dicarikan jalan. Apakah selama syuting tidak berjalan ada penyaluran lain. Kalau yang tenaga kreatifnya sendiri sih sebenarnya lebih mudah menyesuaikan ya. Lalu mengenai eksibisi tadi, betul ada dua model. Satu film Tenet itu dia tetap di bioskop tapi di dunia. Jadi di negara-negara yang sudah dibuka bioskopnya terjadi pengurangan penghasilan, tetapi itu percobaan yang menarik juga. Ya. Tapi Mulan misalnya itu dia sepenuhnya mengambil jalur online. Ada pros and cons, tetapi ada satu yang terlupakan dalam pembicaraan ini. Ketika kita di Indonesia membicarakan opsi pembukaan bioskop misalnya, yang sering dilupakan adalah bahwa ada konteks kesehatan masyarakat. Dalam artian bioskop yang dibuka pun bukan sekedar mikir pakai masker, jaga jarak, tetapi keputusan dibuka itu bergantung pada kurva kasus. Oke. Di setiap lokal, nggak hanya negara ya, Cina aja, masing-masing kota bisa beda-beda tuh. Jadi keputusan buka atau tidak bioskop itu bergantung pada konteks kasusnya. Okay. Dalam keadaan demikian, yang diperlukan adalah mulai berpikir bahwa memang sekarang keadaannya tidak normal, bahwa tidak ada yang namanya kembali seperti dulu dalam beberapa tahun ke depan. Okay. Artinya harus ada remodeling. Itu saya kira sesuatu yang urgen dan merupakan kepentingan para pengusaha hiburan juga untuk membayangkan remodeling bisnis. Oke. Remodeling bisnis ya. Pak Maulana, perspektifnya akan beda-beda kalau kita berbicara dampak, berbeda dari masing-masing sektor. Kita kembali ke PHRI, proyeksi dampak ketika PSBB ini nanti kembali berlaku pada minggu depan, dampak bagi dunia usaha atau sektor usaha dalam hal ini perhotelan dan juga restoran, dan yang paling juga tidak kalah mengkhawatirkan adalah pekerja, karena ancaman atau ketakutan dengan ancaman PHK bisa saja terjadi. Pak Maulana. Ya, jadi begini, kalau kita bicara dampak, kita sebenarnya dampak itu sudah bukan hal baru ya. Kita sudah pernah melakukan itu dari bulan Maret. Itu sudah ada dampaknya, yaitu pertama adalah pasti terjadinya unpaid leave. Karena hotel itu sekali lagi membutuhkan interaksi orang. Jadi kan dia tidak bisa digantikan. Beda dengan bisnis seperti manufaktur dan lain-lain.
Mereka kalau selama bisa kantornya bisa atau pabrik bisa dibuka, misalnya mereka bisa produksi, pesanan bisa dipesan dengan berbagai macam cara. Tapi kalau hotel, proses pemesanannya mungkin bisa melalui digital dan seterusnya. Tapi pada akhirnya mereka membutuhkan orang itu untuk datang, untuk menginap. Kan nggak mungkin mereka pesan tapi nggak ada yang menginap, kan gitu. Nah, interaksi ini yang dibutuhkan, termasuk juga restoran. Mereka juga membutuhkan proses atau interaksi pada saat mereka dine-in. Nah, jadi otomatis dampak itu pasti yang akan terjadi adalah penurunan okupansi pada hotel dan juga pasti terjadi otomatis revenue ke hotel dan restoran pasti akan turun. Nah, tapi yang lebih parah itu sebenarnya yang kita lihat di sini dampak itu adalah terhadap daya tahan dari perusahaan itu sendiri. Karena perusahaan itu yang kita perhatikan dari bulan Maret pada saat PSBB dilakukan, kami di sektor usaha itu tidak ada relaksasi sedikit pun dari pemerintah daerah. Terkait pajak-pajak yang di bawah Undang-Undang 28 tahun 2009 kan banyak itu. Seperti PB itu tidak mengaturkan pajak PB, sama kita tetap bayar loh. Terus masuk pajak kendaraan, pajak-pajak daerah itu tetap berlaku. Mengapa tidak ada relaksasi? Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan, tapi yang menanggung beban itu adalah pelaku usaha atau masyarakat, termasuk para pekerjanya. Ini yang kita harapkan, pemerintah juga konsisten. Jadi biar adil, jadi dilakukan PSBB kebijakan kita setuju. Tapi tentu beban itu jangan ditanggung oleh masyarakat gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya saya tanya siasat paling tepat ketika nanti PSBB ini berlaku secara ketat dari PHRI? Ya, kami berharap pemerintah relaksasi terhadap penghutang pajak itu tetap diberikan kepada pelaku usaha, itu saja. Sehingga kita semua bisa diam di rumah, jadi tidak ada saling menyalahkan lagi. Masyarakat kok harus di luar, mereka tetap keluar. Mereka keluar itu untuk mencari makan, untuk mencari kerja. Nggak ada tempat usaha pekerjaan yang bisa mereka konversikan, walaupun kalau mereka nggak bekerja di satu tempat. Karena pergerakannya yang dibatasi. Jadi fair. Pemerintah kan nggak boleh memungut pajaknya juga kalau misalnya nggak ada lapangan usaha yang bisa kita pekerjakan atau tidak menghasilkan bisnis di situ. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengambil kebijakan PSBB, nanti seolah-olah kita pelaku bisnis atau pelaku usaha itu bertentangan dengan nakes atau medis, dengan pertimbangan kesehatan, kan nggak begitu juga. Tapi sama ini yang dibebankan itu akibat dampak PSBB itu adalah para pelaku usaha, itu yang kita perhatikan dan masyarakat itu sendiri. Oke, relaksasi pajak demi keberlangsungan sektor usaha dan juga para pekerja ya, itu siasat tepatnya. Terakhir, Mas Hikmat, silakan. Siasat tepat kalau untuk pekerja di industri seni khususnya perfilman ketika PSBB ini berlaku, selain tadi mungkin remodeling tadi yang Anda sebutkan? Ya, satu kita perlu menyadari bahwa ekonomi kita berbasis gerakan, betul, pergerakan manusia. Tetapi pada sama virus ini justru memang berbasis pada pergerakan manusia. Jadi apa yang terjadi pada pergerakan virus itulah yang harus menjadi bagian dari pertimbangan ekonomi kita. Dalam konteks ini saya mengusulkan, saya setuju sebenarnya pada prinsipnya jangan sampai pengusaha atau pelaku atau warga hanya memikul sendiri beban ekonomi yang ditimbulkan dari PSBB yang harus dilakukan misalnya. Oke. Tetapi ada yang saya usulkan ada stimulus ekonomi satu, dan menurut saya persepsinya bukan hanya ini bebannya dari pemerintah daerah Pemprov DKI saja yang menerapkan itu. Karena ini masalah nasional, walaupun angkanya yang paling besar di DKI saat ini dan menyebabkan harus ada PSBB, tetapi itu adalah beban nasional. Jadi saya mengharapkan dari pusat pun ada dukungan agar terjadi proses yang tidak memberatkan warga dan pelaku ekonomi kreatif, seniman dan sebagainya untuk menjalani PSBB ini, berupa bansos maupun stimulus ekonomi terutama terhadap bidang seni kreatif ini. Sehingga apa yang disebut remodeling tadi, penyesuaian terhadap model dunia yang baru, bisnisnya gimana yang baru itu juga diakomodasi oleh stimulus ekonomi itu dan harus serius. Ada beberapa contoh di berbagai negara lain yang mengadakan stimulus ekonomi buat bidang seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Oke, terima kasih. Dua siasat tadi dari PHRI dan juga dari Komite Film DKJ Jakarta. Terima kasih Mas Hikmat Darmawan dan juga Pak Maulana sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.